Ibu. Hari ini Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kalian. Siapa dipimpin doanya? Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sekarang ibu akan presensi dulu kalian nih. Coba ibu minta tengok kanan dan kiri bangku kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua, Bu. Bagus, dilanjutkan ya. Semoga pertemuan berikutnya akan terus seperti ini. Oke, biar kita lebih semangat lagi nih anak-anak, ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita sambil tepuk tangan, oke? Oke, Bu. Oke, dari lagu tersebut apa kalian tahu hari ini kita akan belajar apa ya? Aturan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar pada layar di depan ini. Ibu punya gambar nih, coba kita perhatikan ini ada gambar anak lagi ngapain ya? Jemur baju. Betul. Nah, menjemur baju itu termasuk ke dalam peraturan membantu orang tua ya teman-teman. Dan termasuk peraturan yang ada di lingkungan keluarga. Nah, membantu orang tua di rumah itu termasuk perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk ya? Yang baik. Betul. Jadi membantu orang tua itu termasuk perbuatan yang baik. Nah, kalian tahu nggak perbuatan yang baik yang kita lakukan di rumah itu, contohnya membantu orang tua itu termasuk peraturan yang ada di lingkungan Keluarga. Dari itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian akan mengetahui mengenai apa itu peraturan yang ada di keluarga. Lalu yang kedua, kalian akan mengetahui contoh-contoh apa aja yang ada di lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, kalian akan mengetahui apa saja manfaat yang kalian menaati peraturan yang ada di lingkungan Keluarga. Oke. Pengertian aturan keluarga itu adalah tata tertib yang harus dilakukan oleh semua anggota keluarga. Setiap keluarga memiliki aturan yang perlu dipatuhi bersama. Nah, contohnya di rumahnya Mbak Aca nih, pasti di rumahnya Mbak Aca itu ada banyak sekali peraturan yang harus Mbak Aca patuhi. Lalu juga di rumahnya Mbak Jihan pasti juga punya peraturan yang ada di lingkungan keluarga yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, contohnya anggota keluarga itu ada siapa aja? Ada ayah, ibu, kakek, nenek. Ada contoh lain nih, contohnya Mbak Aca kalau bangun pagi tepat waktu itu termasuk ke aturan keluarga. Terus kalau Mbak Aca waktu bangun langsung merapikan tersebut. Nah, dengan mematuhi aturan, kehidupan di rumah itu menjadi tertib dan juga rukun. Dan aturan itu membantu kita belajar disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai. Nah, untuk materi lebih lanjutnya, kita akan mengenai contoh-contoh apa aja sih yang ada di dalam lingkungan keluarga yang akan dijelaskan oleh ibu. Nah, sekarang ibu akan buka satu dan ibu lihat di sini. Kira-kira ibu dapat aturan di rumah. Kegiatan apa ini anak-anak? Belajar. Ya, jadi aturan di rumah belajar yaitu ada menyiapkan buku dan alat tulis, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, membuat jadwal belajar, dan membatasi penggunaan TV serta gadget. Kemudian ibu sekarang buka yang rumah kedua. Di sini ada aturan sikap terhadap kakak atau adik ya. Ada menyayangi kakak atau adik, saling menghargai, mendengarkan nasihat kakak, dan berkata lembut. Nah, anak-anak ada yang mau coba buka rumah
Terus jelaskan ke teman-teman kalian dapat apa nih? Mau. Ya, baca maju. Yang tambahan itu tapi belum di open source kan? Yang tambahan belum di apa? Belum bisa dikatakan. Nah, kira-kira Mbak Aca dapat aturan apa nih? Aturan makan Ada apa aja? ada yang pertama yaitu tidak berbicara saat makan, yang kedua makan sambil duduk, yang ketiga berdoa sebelum makan dan atau sesudah, yang keempat yaitu makan dengan tangan kanan. Oke, sekarang buka satu lagi. Mbak Aca dapat aturan apa ini? Bermain. Iya, sekarang. Yang pertama yaitu ada berbagai mainan, yang kedua yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Oke, betul. Sekarang boleh duduk Mbak Aca, terima kasih. Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Jadi cara pengerjaannya yaitu di sini Ibu punya lembar kerja yang berisi kolom aturan keluarga dan Ibu juga punya kartu bergambar yang berisi kegiatan yang berada di dalam rumah. Sekarang Ibu bagikan ya. Dan anak ada yang kesusahan atau tidak mengerjakan lembar kerja yang Ibu kasih? Tidak ya. Oke, kelompok 2 boleh maju perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Tahun lalu ikutnya ke Allah lulusnya yang pertama ada bisa juga Dan melakukan langsung ada aturan makan itu juga sudah makan, ada aturan bermain itu merapikan mainan, ada aturan ke sekolah untuk penggunaan smartphone, lalu ada aturan bersikap kepada anak-anak yaitu membantu mainan dan aturan bersikap kepada orang tua minta ini buka maupun maksimal hari ini Oke, betul. Tepuk tangan untuk bagian yang sudah berhasil melakukan. Boleh duduk. Tadi penempatan aturan keluarga sudah benar ya, sudah bagus. Berarti kalian sudah paham. Oke. Jadi aturan di rumah. Jika kita menaati aturan di rumah, akan menjadi tertib, aman, dan juga harmoni. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang diisi secara mandiri, teliti, dan jujur. Oke, Ibu ulang lagi ya. Oke anak-anak, di pembelajaran pagi hari ini, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran aturan patuh pada aturan rumah? Senang. Nah, senangnya di bagian mana? Buka rumah tadi, Bu. Ya betul. Apa lagi yang lain? Bernyanyi. Ya, Bernyanyi. oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aturan yang ada di sekolah. Tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan agar nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.